Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat ihsan. Serta kita ucapkan salawat serta salam kita kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarga, sahabat, serta kepada orang-orang yang selalu istiqamah hingga yaumil akhir. Saya akan mereview buku dengan judul Motivasi Tembus Langit yang ditulis oleh Rian Hidayat Abi. Dia adalah seorang alumni USEM Istanbul, Turki, dan beliau juga seorang pengajar di sekolah Bilingual School di Semarang. Adapun alasan saya memilih buku ini semata-mata untuk memotivasi diri saya agar selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Buku ini menjelaskan bagaimana mampu memotivasi diri dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bangga menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah suatu hal yang tidaklah mudah, karena seketika orang menganggap diri kita yang tidak berdaya dan tidak mempunyai nilai diri, maka semua hal itu akan membuat diri terburuk dalam hidup kita. Mereka tidak memperdulikan ataupun mereka juga tidak mau menerima apa adanya dari kita, dan juga mereka menuntut apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Seperti contoh, sebuah klub permainan sepak bola, di mana para supporternya selalu menginginkan yang terbaik kepada klub favoritnya. Namun dikala mereka mendapatkan kekalahan ataupun mereka mendapatkan salah satu pemainnya mendapatkan kartu merah, maka mereka akan bela-belain dengan sekuat mereka untuk membela klub mereka tersebut. Seperti misalnya tawuran, ataupun mereka dengan langsung ke lapangan untuk protes kepada wasit. Oleh sebab itu, jadilah kita orang yang dibanggakan, bukan menjadi orang yang selalu membanggakan. Menjadi diri sendiri adalah hal yang sangatlah berarti dan mempunyai nilai yang tinggi. Oleh sebab itu, maka kita tidaklah memperdulikan apa kata mereka. Dan kita juga tidaklah termasuk orang yang minder dari kelebihan orang lain. Oleh sebab itu, kita adalah orang yang kita pikirkan adalah orang yang unik dan mempunyai kelebihan. Manakala kadang kita mampu melakukannya, kadang orang lain bisa jadi tidak bisa melakukannya. Seperti contoh sebuah intan. Intan kita letakkan dimanapun saja ditaruh, seperti di tempat-tempat yang kumuh ataupun di tempat yang kotor, dia tetaplah intan. Namun kalau kita ibaratkan sebuah sampah, di mana kita berada, ditempatkan yang mulia sekalipun, dia tetaplah sampah. Nah, jadilah kita menjadi orang yang dibanggakan, itu menjadi diri sendiri. Yang kedua adalah jiwa yang membara. Di dalam surah Ar-Rum ayat 54, yang artinya Allah yang menciptakan kalian dari keadaan yang lemah dan kemudian menjadikan yang lemah sesudah kelemahan itu kekuatan, lalu menjadikan yang kuat itu lemah kembali dan berubah. Siklus kehidupan manusia ini adalah siklus kehidupan yang sempurna, di mana dari bayi sampai kembali tua kembali, maka
kita harus yang tidak mempunyai konsep hidup yang jelas, maka dia tidak akan mempunyai manajemen waktu yang bagus, dan hidupnya akan terasa hampa dan hambar, dan hidupnya tidak akan berharga. Kehidupan dari bayi sampai kembali tua itu dia tidak dirasakan kenikmatan saat mereka produktif atau di masa mudanya. Setiap manusia itu mempunyai potensi dan kekuatan. Potensi dan kekuatan itu tidaklah terlihat dan bahkan tersembunyi apabila kita tidak menggalinya. Cara kita menggalinya yaitu dengan kita terus bergerak. Bergeraklah kita untuk selalu berusaha mencari keberkahan dan juga mencari nilai-nilai hidup yang berkah. Yang ketiga adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kunci dari berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah kompetisi. Kompetisi dalam kita berbuat amal kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, setiap manusia mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan di mana saja kita berada, pasti Allah akan mengumpulkan kita semua. Nah, di sini kita dituntut untuk selalu melakukan kompetisi yang terbaik sesuai dengan kemampuan diri kita untuk menunjang kehidupan kita, baik di dunia dan bekal kita di akhirat nanti. Untuk menunjang ini perlulah kita cari lingkungan yang dapat memotivasi diri kita, seperti teman yang mempunyai visi-visi besar yang dapat mengarahkan diri kita dan dapat memotivasi kita selalu. Yang keempat adalah berlapis-lapis keberanian. Keberanian adalah salah satu fondasi yang kuat dalam menuju kesuksesan, di mana contohnya seperti kita berani dalam menguji kita sendiri, berani dalam kita berargumentasi, berani dalam tampil, dan banyak lagi yang harus kita lakukan untuk melakukan suatu keberanian. Seperti apa kata orang bijak, beranikanlah dirimu. Karena berjuta-juta orang yang sukses bukan karena kepandaiannya, tapi karena keberaniannya. Yang kelima adalah malas penghancur kreativitas. Kemalasan adalah penyakit yang harus dihindari oleh kaum muslim yang berakal. Kemalasan juga merupakan suatu yang sangatlah berbahaya, yang disebut dengan virus berbahaya di dunia yang selalu saja menghampiri kita. Malas adalah suatu penyakit, yaitu penyakit mental, bila mana orang yang dihinggapi penyakit ini akan jauh dalam kesuksesan, dan dia juga akan penghancur kreativitas kita. Untuk memudahkan kita supaya kita bisa menghancur kemalasan ini, maka perlu kita cari trik-triknya. Yang mungkin bisa kita cari yaitu pertama adalah trik rencanakan tujuan kita. Bagaimana kita merencanakan tujuan untuk hidup kita. Yang kedua adalah kita selalu asah kemampuan kita. Dan yang ketiga adalah kita selalu bergaul dengan pergaulan yang dinamis. Yang keenam adalah menembus tekanan. Tidak ada yang menyukai tekanan, dan
Untuk itu kita harus berusaha menghindari segala tekanan atau bentuk tekanan apapun. Tekanan juga akan mencabut kenyamanan hidup kita, sehingga membatasi ruang gerak kita. Saat tekanan itu menghampiri kita, maka kita terus bergerak sampai dalam tekanan itu hingga kita mampu menembusnya. Nah, demikian tadi review buku yang saya ungkapkan. Namun bila ada salah dalam penyusunan atau kata-kata, mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.